إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwan akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari ini. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dan senantiasa menganugerahkan kepada kita keimanan dan kesehatan serta hidayah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang saleh dan bersyukur, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam mendapatkan surganya insyaAllah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjalankan aktivitas kita sesuai dengan apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab tafsir surah Al-Baqarah, dan kita sudah sampai kepada ayat yang ke-114. Saya akan bacakan ayat yang ke-114 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Baik, ya akhwat, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulakannya dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu adalah dimulai dengan kata-kata man. Man itu lil istifham. Kalau di dalam bahasa Arab dinamakan dengan man lil istifham, ism istifham, untuk bertanya. Kemudian yang kedua, azlam, lebih zalim, ya, lebih aniaya. Walaupun ini bentuknya pertanyaan, tetapi pertanyaan di sini sebenarnya bermakna menafikan, ya. Menafikan. Yang mana kalau seandainya kita mau mengerti, sebenarnya artinya adalah tiada seorang pun yang lebih zalim. Ya, tiada seorang pun yang lebih zalim. Ya. Kalau seandainya kita mau coba untuk menghilangkan kata-kata man, siapa? Kemudian kita mengatakan la ahad azlam, tidak ada seorang pun yang lebih zalim, maka jelas bahwa pertanyaan pertama di situ man itu bermakna linnafyi, untuk menafikan, ya, untuk menafikan. Tayyib. Azlam ini di dalam bahasa Arab masuk dalam kategori ismut tafdil. Ismut tafdil itu adalah ism ataupun kata yang menunjukkan adanya perbandingan, ya, yang menunjukkan adanya perbandingan. Lebih zalim itu kan membandingkan antara yang satu dengan yang lainnya, ya. Zalim sendiri dalam bahasa Arab itu artinya adalah an-naqas. An-naqas itu artinya berkurang, ya, berkurangan. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini secara bahasa. Kezaliman secara bahasa adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sebagai contoh misalnya, perbuatan wajib ataupun kewajiban kita adalah merupakan sebuah bentuk kezaliman ketika ada sebuah kewajiban kemudian malah kita tidak melaksanakannya. Ini kezaliman. Atau contoh yang lainnya, maksiat.
yang untuk kita hindari. Maka adalah merupakan sebuah bentuk kezaliman ketika ada seseorang yang dilarang untuk melakukan sesuatu, malah dia melakukannya. Nah, ini adalah merupakan bentuk kezaliman. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan berkali-kali, wa mallahu bizallamin lil abid. Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya, tetapi hamba-hambanya yang berbuat zalim. Kenapa hamba-hambanya yang berbuat zalim? Karena manusia ini sudah diberikan oleh Allah, ditunjukkan kepadanya, ini yang perintah, ini yang larangan. Perintah laksanakan, larangan jauhi. Ketika ada orang yang membalik, ya, perintah dia tinggalkan, larangan dia kerjakan, ini kezaliman. Ya, ini kezaliman. Kenapa kezaliman? Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kenapa kesyirikan masuk dalam kategori kezaliman yang paling besar? Di dalam Al-Quran kan dikatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Karena menempatkan Allah bukan pada tempatnya dan menempatkan hamba bukan pada tempatnya. Ya, menempatkan Allah bukan pada tempatnya, kezaliman. Menempatkan seorang hamba bukan pada tempatnya. Maksudnya bagaimana? Ketika ada seorang hamba Allah ini atau makhluk yang dianggap memiliki kekuatan sama atau bahkan melebihi kekuatan yang dimiliki oleh Allah, ini menempatkan makhluk bukan pada tempatnya. Zalim. Atau menempatkan Allah bukan pada tempatnya, sepatutnya kita menyembah kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, tetapi ternyata ada orang yang mencari makhluk-makhluk yang lainnya yang dijadikan sebagai tempat sandaran bagi dia, maka ini adalah merupakan bentuk kezaliman. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, inna syirka la zulmun azim. Ya. Kemudian, mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu. Jadi di sini dikatakan, siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang melarang, menghalangi seseorang untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjidnya. Tayyib. Di dalam Al-Quran kita akan dapati bahwasanya kata Allah itu terkadang disandarkan dengan sebuah kata di depannya. Contohnya misalnya kalamullah. Ya. Contoh yang lainnya misalnya ini kalamullah misalnya, ini contoh, ya. Kemudian yang kedua, ada yang disandarkan kepada makhluk. Ya, yang disandarkan kepada makhluk misalnya masjid, masajidullah, masjid-masjid Allah. Oke? Semua kata yang disandarkan kepada nama Allah ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kata itu memiliki keutamaan. Ya. Memiliki keutamaan. Makanya ketika kita mengatakan kalamullah, otomatis itu adalah sifat Allah. Tetapi ketika kita mengatakan masajidullah, masjid-masjid Allah, masjid-masjid ini memiliki keutamaan. Baitullah, rumah Allah, rumah ini otomatis memiliki yang namanya keutamaan. Naqatullah, untanya Allah, berarti unta ini memiliki keutamaan yang mungkin tidak dimiliki yang lainnya. Ya, makanya semua kata yang disandarkan kepada Allah itu menunjukkan bahwa kata itu memiliki yang namanya keutamaan. Nabiullah, nabinya Allah, berarti dia adalah keutamaan, ada keutamaannya. Waliullah, walinya Allah, berarti wali di sini mempunyai keutamaan. Semua kata yang disandarkan kepada Allah itu memiliki yang namanya keutamaan. Ya. Ini yang berkenaan dengan seperti itu. Kemudian ya akhwat, wasa'a fi kharabiha. Di sini katakan wasa'a fi kharabiha, dan mereka berusaha untuk menghancurkan. Ya. Mereka berusaha untuk merobohkan yang namanya masjid. Ulaika, mereka itu, ya, ulai ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Ya, ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid itu kecuali dengan rasa takut. Menurut para ulama, kata-kata mereka tidak masuk kecuali dalam keadaan takut ini memiliki 3 tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah tidak pantas bagi orang-orang yang mempunyai perangai dan karakter seperti itu
untuk masuk ke dalam masjid kecuali dalam keadaan serba takut. Jadi orang-orang yang mencoba untuk melarang orang-orang untuk masuk ke dalam rumah Allah ini, dia ketika dia masuk pun dia dalam keadaan serba takut. Dan bahkan mereka tidak berhak untuk masuk ke dalam rumah Allah. Karena kenapa? Mereka melarang orang-orang untuk masuk ke dalam rumah tersebut, ke dalam masjid tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama menyatakan bahwa sebenarnya kata-kata mereka tidak pantas dan tidak patut untuk masuk ke dalam masjid memiliki makna larangan. Mereka dilarang untuk masuk ke dalam masjid. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam masjid. Karena mereka adalah orang-orang yang menghalang-halangi seseorang untuk berzikir di dalam rumah Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini adalah merupakan kabar gembira dari Allah untuk kaum muslimin. Bahwa orang-orang yang melarang seseorang masuk ke dalam masjid-masjid Allah, inilah yang akhirnya akan dilarang oleh Allah untuk memasuki Makkah dan Makkah Al-Mukarramah, yaitu Ka'bah. Makanya kan sekarang begitu. Orang-orang yang tidak beragama Islam itu dilarang untuk masuk ke Mekah, ya, dilarang untuk masuk ke dalam Mekah. Ini merupakan janji Allah. Ini merupakan kabar gembira dari Allah yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang melarang awalnya masuk ke dalam masjid-masjid ini, mereka akan dilarang oleh Allah untuk masuk ke dalam Ka'bah, ya, dalam lingkungan Ka'bah, Al-Masjidil Haram itu. Dan ketika mereka akan masuk, maka mereka mau masuknya itu dalam keadaan ketakutan. Hatinya itu gemetar, takut untuk masuk ke situ. Nah, ini 3 penafsiran yang diberikan oleh ulama berkenaan dengan ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin. Kemudian dikatakan di situ, lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Di dunia, orang-orang yang seperti ini mempunyai karakter yang melarang orang-orang masuk ke dalam masjid, ya. Yang melarang orang-orang untuk melaksanakan ibadah di dalam masjid. Di dunia dia akan mendapatkan kehinaan dan di akhirat dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Tayyib, nanti kita akan masukkan ini. Bagaimana sekarang pelarangan untuk masuk ke masjid, berapa lama ini? Nah, insya Allah kita akan masuk di situ nanti, ya, pembahasannya. Maka ada beberapa pelajaran yang kita ambil di dalam ayat yang 114 ini. Ya, itu adalah makna secara mujmal, makna secara global berkenaan dengan ayat yang ke-114 tadi itu. Apa yang kita ambil di situ? Pelajaran. Yang pertama, pelajaran yang sangat penting, bahwa sesungguhnya kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu bertingkat-tingkat. Kenapa? Dari mana kita bisa ambil kata-kata bahwasanya maksiat itu bertingkat-tingkat kejahatannya? Itu diambil dari kata-kata azlam. Azlam itu menunjukkan perbandingan. Berarti ada yang zalim, ada yang lebih zalim. Azlam, ya, ismut tafdil itu. Kalau seandainya kita memakai ismut tafdil yang menjadikan sebuah kata itu dibandingkan, berarti kan ada yang kurang, ada yang lebih. Maka di sini pertama adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang itu mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Ya, mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Orang yang tidak sengaja melihat sesuatu yang haram, itu mungkin dosanya tidaklah lebih besar daripada orang yang sengaja menyentuh orang lain yang bukan mahramnya. Seperti itu. Jadi dia mempunyai tingkatan-tingkatan. Karena kemaksiatan bertingkat-tingkat kejahatannya, maka ketaatan juga demikian. Sebagian ketaatan lebih baik daripada ketaatan yang lainnya, ya. Ketaatan yang lainnya, dan ketaatan itu ataupun ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu akan didapatkan oleh orang yang melakukannya berdasarkan pertama keikhlasannya, kemudian yang kedua seberapa tepat dia melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan apa yang ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan dengan mutaba'ah. Semakin ikhlas seseorang melakukan satu ibadah, maka dengan demikian dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Dan seberapa tepat dia melakukan ibadah tersebut sesuai dengan yang telah ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkannya sesuai dengan apa yang dia lakukan.
Seperti itu caranya untuk melihatnya. Ya. Mungkin ada dua orang yang sholat bersamaan. Berdiri bersama. Melaksanakan sholat bersama. Sholatnya sholat isya bersama. Tapi belum tentu antara dua orang yang melaksanakan sholat bersama itu dengan jenis sholat yang sama mempunyai pahala yang sama. Karena pertama dilihat kehusyuannya bagaimana. Keikhlasannya bagaimana. Apakah dia sudah tertib atau bagaimana? Dia sudah menjalankannya dengan rukunnya, wajibnya, sunnahnya bagaimana? Ini semuanya akan dilihat. Maka ketaatan itu juga mempunyai mempunyai tingkatan-tingkatannya. Karena itu keimanan juga mempunyai tingkatan-tingkatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Sesungguhnya iman seseorang itu bertambah dan berkurang. Ya. Begitu juga misalnya dalam masalah keyakinan berbeda juga. Ya, ada orang yang lebih yakin daripada orang lain. Ada ketika orang tersebut melaksanakan ibadah, betul-betul dia melaksanakannya dengan penuh kehusyuan. Tetapi ada yang kadang-kadang main-main juga. Ya. Maka ini ayolah wal akhwat yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Ibadah berbeda-beda tingkatannya, begitu juga yang dinamakan dengan perbuatan. Kemaksiatan juga demikian. Perkataan seseorang juga berbeda-beda. Zikir yang dilakukan oleh seseorang juga berbeda-beda. Yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala 10 kali itu lebih baik daripada yang bertasbih 5 kali misalnya. Ya. Seperti itu. Orang yang melaksanakan ibadah fardu itu lebih baik daripada melaksanakan ibadah sunnah. Begitu cara kita berpikirnya. Tingkatan-tingkatan ibadah itu berbeda-beda. Makanya kadang-kadang kita heran. Ada orang yang bersungguh-sungguh melaksanakan sholat tahajud, tetapi sholat subuhnya lewat. Ini kan agak aneh. Tahajudnya Masya Allah, sholat subuh lewat. Atau ada orang yang Masya Allah semangatnya bukan main untuk melaksanakan sholat duha, sholat zuhurnya tidak. Atau ada orang yang semangat sekali melaksanakan yang namanya salat tarawih, salat isyanya tidak. Kan kadang-kadang seperti itu. Maka kita harus bisa membedakan ini. Mana yang lebih afdol sebenarnya? Yang lebih afdol yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dibandingkan yang sunnah-sunnah tersebut. Contoh yang lainnya misalnya adanya perbedaan salat sendirian dengan salat berjamaah. Mana yang lebih baik? Salat berjamaah lebih baik. Ya, ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara seseorang yang melaksanakan ibadah dengan yang lainnya. Ini waman azlam. Ini yang pertama. Yang kedua. Bolehnya menutup masjid karena ada maslahat. Ya, bolehnya menutup masjid karena ada maslahat. Dan penutupan masjid itu dikarenakan adanya sebab-sebab. Contohnya seperti yang baru saja kita lalui. Adanya penutupan masjid dikarenakan adanya COVID-19 misalnya. Ini memang diperbolehkan. Ya. Atau mungkin saja ada sebuah masjid yang ingin adakan renovation. Boleh. Oh, jangan masuk dulu karena ada renovation. Atau misalnya masjid malah dijadikan sebagai tempat untuk melakukan yang namanya kemaksiatan. Boleh kita larang orang tersebut masuk ke dalam masjid. Jangan masuk ke dalam masjid. Karena kamu mau datang untuk melakukan yang namanya melakukan yang namanya kemaksiatan di dalamnya. Atau ada orang yang berkumpul di dalam ini bukan untuk niat yang baik, tetapi niat yang jahat misalnya. Ini juga tidak diperbolehkan. Atau ada orang yang masuk ke dalam masjid hanya untuk mengganggu orang-orang yang salat. Ini diperbolehkan. Kita larang mereka untuk masuk ke dalam masjid. Ada orang yang masuk misalnya hanya untuk mencuri. Nah, ini boleh untuk kita larang untuk dia masuk. Boleh ada pelarangan. Tetapi secara umum tidak diperbolehkan kalau seandainya memang untuk dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Zikir kepada Allah, sholat, membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu, ataupun belajar. Itu memang diperbolehkan, bahkan dialu-alukan. Tetapi ketika masjid tersebut ada sesuatu yang menjadikannya harus ditutup, maka pada saat itu diperbolehkan untuk menutup masjid.
Wallahu taala a'lam, ya. Larangan untuk berzikir di dalam masjid ini itu kan diharamkan tadi, ya. Tidak boleh kita melarang seseorang kalau ada orang yang mau sholat, jangan masuk, ya, tanpa ada apa-apa misalnya. Menurut para ulama, ini juga masuk dalam hal membuat satu tempat khusus di dalam masjid yang mana orang lain tidak boleh sholat di situ. Ini biasanya di bulan Ramadan. Maghrib dia datang bawa sejadah, simpan sejadah di situ, orang-orang tidak boleh duduk di situ. Menurut para ulama, ini juga masuk dalam kategori orang yang menghalangi orang lain untuk melaksanakan sholat. Karena di dalam masjid itu tidak berlaku yang namanya hajis. Hajis itu tidak berlaku yang namanya booking tempat, ya. Tidak berlaku kalau seandainya memang biasa, ya, tidak. Karena biasanya memang ada orang yang dia simpan sajadah di situ, sudah, kemudian setelah itu dia keluar. Nanti dia masuk lagi sebelum sholat, itu tidak boleh. Karena sama saja kita melarang orang lain untuk melaksanakan sholat di tempat tersebut. Kalau seandainya seluruh tempat ini semuanya diberikan yang namanya kaplin-kaplin berupa sejadah, ya. Sejadah semuanya, ini sejadahnya fulan, ini sejadah fulan. Yang lainnya tidak boleh masuk dan orang itu belum datang, orang-orang hanya berdiri di luar. Ini kita sudah melakukan yang namanya dosa. Maka itu dilarang oleh para ulama, ya. Dilarang oleh para ulama. Wallahu taala alam. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, di sini juga ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita akan dapatkan bahwa sesungguhnya masjid ini mempunyai keutamaan-keutamaan. Masjid ini mempunyai keutamaan-keutamaan, dan itu kita bisa lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan namanya kepada masjid, Masajidullah. Masjid-masjid Allah, dan ini menunjukkan bahwasanya masjid itu mempunyai keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya ya ikhwah wal akhwat, dikarenakan masjid ini mempunyai keutamaan dan mempunyai kemuliaan, maka tidak boleh menempatkan sesuatu di masjid yang bisa membawa kepada kesyirikan. Tidak boleh menempatkan di dalam masjid yang bisa membawa kepada kesyirikan. Contohnya saja, taruh patung di dalam masjid. Ya, taruh patung di dalam masjid. Ya, itu tidak boleh. Karena selama ini kan patung-patung biasanya itu dipakai untuk sesembahan bagi kaum-kaum Quraisy terdahulu. Ya, dilarang. Nah, seperti itu. Maka segala penyebab yang bisa menyebabkan seseorang melakukan yang namanya kesyirikan, maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, termasuk dalam hal ini dikatakan ayyudhkara fiha ismuhu, berzikir menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyatakan anna dzikrallahi la budda ayyakuna bismih. Berzikir kepada Allah yang benar hanyalah apabila zikir tersebut menyebut namanya, yaitu menyebut nama Allah. Contohnya apa? La ilaha illallah. Boleh. Contohnya yang lain, subhanallah. Contoh yang lain, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Contoh yang lain, subhana rabbiyal azim. Maka zikir dengan lisan ini tidak boleh kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zikir dengan hati, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Mentadabburi nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan hal yang disunnahkan. Sedangkan zikir dengan kata-kata yang pendek-pendek, misalnya huwa apa semuanya itu adalah sesuatu yang sampai saat ini kami tidak temukan ada dalil yang kuat berkenaan dengan masalah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, dalam ayat ini juga ada larangan untuk merobohkan masjid ataupun merusakkan masjid. Karena di situ dikatakan
wasa'a fi kharabiha, ya, dan berusaha untuk merobohkannya. Merobohkan masjid di sini mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah makna yang hakiki. Merobohkan di sini menghancurkan, ya, menghancurkannya, mencoret-coretnya. Misalnya saja mimbar bagus dihancurkan, ada apa lagi namanya ini, mic ataupun sound system semuanya dirusak. Ini masuk dalam kategori merusak masjid yang hakiki. Yang kedua, merusak yang tidak hakiki. Misalnya melaksanakan di masjid sesuatu hal yang mengandungi khurafat, takhayul, bid'ah dilakukan di dalam masjid. Ini juga sama dengan menghancurkan masjid secara tidak langsung. Atau meninggalkan masjid tanpa dimakmurkan. Karena ada kadang-kadang masjid itu, ya, ada kadang-kadang masjid sholatnya dalam satu hari hanya satu kali, maghrib saja. Zuhur lewat, asar lewat, isya apalagi, subuh apalagi. Ini sama juga menghancurkan masjid, merobohkan masjid walaupun secara tidak langsung. Kenapa? Karena akhirnya meniadakan fungsi daripada masjid. Fungsi masjid itu kan melaksanakan salat, berzikir di dalamnya, melaksanakan ta'lim seperti ini. Maka apabila dilaksanakan perkara-perkara selain itu, misalnya joget lah atau apalah di dalam masjid, ini sama saja dengan menghancurkan masjid tanpa terasa. Ya. Jadi ada dua makna di situ, menghancurkan masjid. Menghancurkan masjid secara hakiki, ya, merobohkan, merusak dalam masjid. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam di dalam masjid. Ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan di dalam masjid. Ini perlu untuk kita fikirkan bersama. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, di sini juga ayyuhal ikhwah wal akhwat, ada janji dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Apa janji Allah di sini? Bahwasanya akibat yang ditimbulkan oleh para orang-orang yang melarang orang lain masuk ke dalam masjid ini akan kembali kepada orang yang melarang itu. Apa itu? Yang pertama, dia akan mendapatkan kehinaan di dunia. Lahum fid dunya khizyun. Dihinakan oleh Allah di dunia. Ya. Orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan masjid, dia akan mendapatkan kehinaan di dunia. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan kehinaan di dunia, lahum fil akhirati adzabun azim. Di akhirat kelak dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Di akhirat kelak dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ada sebuah kisah itu, wallahu alam apakah kisah ini benar atau tidak, tapi ada yang ceritakan. Katanya ada satu kampung itu, ada satu orang, ya, orang ini banyak melakukan maksiat lah, pemabuk. Dia paling tidak senang kalau seandainya ada orang yang azan subuh. Karena dia baru balik mabuk, kemudian tiba-tiba dia dengarkan ada orang yang azan subuh. Kebetulan rumahnya pula samping masjid. Ya, kebetulan rumahnya juga di samping masjid. Karena rumahnya di samping masjid itu, dia larang orang-orang untuk azan di situ. Menjelang hayatnya, dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum dia mendapatkan yang namanya azab di dunia, di akhirat. Baru di dunia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji itu tidak akan pernah ingkar. Allah sudah menyatakan kehinaan di dunia dan azab yang sangat pedih di dalam akhirat nanti. Ya. Akhirat, di azab yang sangat pedih di dalam akhirat ini jelas ada yang dinamakan dengan neraka. Ada yang namakan dengan neraka, dan di situ dia akan disiksa. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini ayat yang ke-114, kita masuk ke 115. Ayat yang ke-115 ayyuhal wal akhwat adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui.
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan walillahil masyriqu wal maghrib. Al-maghrib, al-masyriqu wal maghrib. Bagi Allah lah al-masyriqu wal maghrib. Masyriq itu dimulai dengan alif lam. Walillahi dulu, lillah juga itu lam juga di situ. Lam itu artinya lam khusus untuk kepemilikan. Lam khusus untuk kepemilikan. Maknanya hanya milik Allah lah. Hanya Allah yang memiliki. Hanya Allah yang memiliki apa? Timur dan barat. Yang lainnya tidak. Walillahil masyriqu wal maghrib. Allah lah yang mempunyai timur dan barat. Dialah yang memiliki timur dan barat. Manusia tidak memiliki. Kalau seandainya ada klaim dari manusia bahwa dia memiliki, kepemilikan manusia itu adalah kepemilikan yang terbatas, bukan kepemilikan mutlak. Ya, kepemilikan yang terbatas bukan kepemilikan mutlak. Makanya di dalam Al-Qur'an ini adalah satu rahasia di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah menurunkan surah Al-Fatihah, bacaan Maliki Yaumiddin itu dibaca dengan 3 cara membaca. Yang pertama, dia bisa dibaca mimnya panjang, Maliki Yaumiddin. Dia bisa dibaca dengan mimnya pendek, Maliki Yaumiddin. Ya, ini 2 bacaan yang memang mu'tabarah, diakui. Ada satu bacaan yang tidak diakui. Bacaan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah, Malaka Yaumiddin. Ini tidak diakui ini, tapi 2 diakui. Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Kalau seandainya ditanya, ada tidak perbedaan dalam arti? Ya, ada artinya. Ada perbedaan artinya. Ketika kita mengatakan Maliki, itu artinya raja. Tapi kalau kita mengatakan Maliki, pemilik. Menurut para ulama, kata-kata Malik dengan Malik ini saling melengkapi. Kenapa? Banyak orang yang memiliki tapi dia bukan raja. Dan banyak raja tapi dia tidak memiliki. Sedangkan Allah, dialah raja, dialah yang memiliki. Ya, dialah raja, dialah yang memiliki. Makanya ketika di dalam ayat ini dikatakan walillahil masyriqi wal maghrib, kepunyaan Allah lah, bukan yang lainnya. Tidak ada yang lain. Yang lain ini tidak punya. Ya. Kalau seandainya ada orang yang mengklaim bahwa dia memiliki sesuatu, klaim itu adalah klaim yang mempunyai keterbatasan. Dia tidak mutlak. Ya, karena lam di situ walillahil masyriqu wal maghrib itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Baik, ayolah wal akhwat, sebelum saya sampaikan lebih lanjut, ketika dikatakan timur dan barat, ini sudah mencakup utara dan selatan. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an dikatakan timur dan barat, itu sudah mencakup utara dan selatan. Kalau kita sekarang kan mengetahui arah itu berapa banyak? 8 arah ya. 8 arah. 8 arah timur, barat, utara, selatan. Ini adalah arah asas. Oke. Kemudian ada tenggara, ada apa lagi? Barat laut, barat daya, timur laut itu kan. Ini 8 arah. Tetapi kalau Al-Quran menyatakan walillahil masyriqu wal maghrib, menurut para ulama, ini menunjukkan bahwasanya mencakup 8 arah tersebut. Dari mana kita mengetahui itu? Dari Al-Quran juga. Ternyata kata-kata maghrib dan masyrik di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam 3 bentuk. Bentuk yang pertama disebutkan dalam bentuk mufrad namanya. Mufrad itu menunjukkan 1. Yang kedua, dia disebutkan dalam bentuk mutsanna. Mutsanna itu menunjukkan berapa? 2. Yang ketiga, masyrik dan maghrib itu disebutkan dalam bentuk jamak. Jamak itu 3 ke atas. Contoh, yang menunjukkan 1, mufrad itu. Ini yang tadi, yang baru kita baca. Walillahil masyriqu wal maghrib. Itu kan singular namanya ya. Walillahil masyriqu wal maghrib. Di dalam surah Ar-Rahman, itu kita dapatkan ayat yang ke-17. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Dialah Allah Tuhan ya, 2 barat
2 timur. Artinya di situ sudah masuk utara dengan selatan. Oke. Kemudian dia kadang-kadang muncul dengan kata-kata jamak. Contohnya di dalam surah Al-Ma'arij disebutkan fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib. Kalau kita mencoba untuk menelusuri makna masyrik dengan maghrib ini begini. Masyrik itu tempat terbitnya matahari. Maghrib itu tempat tenggelamnya matahari. Ya, masyrik dengan maghrib. Dan semua negara saya kira mataharinya itu terbit di timur, tenggelam di barat, dimanapun tempat itu berada. Maka kalau seandainya dikatakan dialah yang mempunyai tempat terbitnya matahari dan dialah yang memiliki tempat tenggelamnya matahari, maka seluruh apa yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-masyarik wal magharib. Ya. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian dikatakan fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Di mana saja kalian menghadapkan wajah, maka di situ ada wajah Allah. Kata-kata wajah Allah di sini. Ulama berbeza pendapat. Apa maksud daripada wajah Allah di situ? Sebagian ulama mengatakan maksud daripada wajah Allah adalah wajah Allah yang hakiki. Allah mempunyai wajah. Allah mempunyai wajah. Tetapi jangan pernah bertanya bagaimana wajah Allah. Karena wajah Allah berbeda dengan wajah makhluk. Ya. Jadi ada yang mengatakan makna daripada wajah di situ adalah wajah hakiki. Di situ ada wajah Allah. Tapi jangan bertanya, jangan disamakan bahwasanya wajah Allah itu wajah. Tidak. Wajah Allah itu berbeda dengan wajah makhluk. Bagaimana kita sebagai orang Islam menerima itu? Kita menerima dan meyakini sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menyatakan dia punya wajah, apa yang kita harus lakukan? Imani. Ya, yang kita harus lakukan adalah imani, meyakini bahwasanya Allah mempunyai wajah sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Dan tidak perlu ditakwilkan. Dan tidak perlu ditashbihkan, disamakan. Dan tidak perlu ditamtsilkan, dicontohkan, tidak perlu. Sudah, kita yakini begitu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wajah di sini artinya adalah arah. Maka dikatakan wajhullah, di situ ada arahnya Allah. Arahnya Allah. Ya. Jadi ini sampaikan fathamma wajhullah. Jadi maknanya kemanapun kalian menghadap, kalian menghadap ke arah Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang kedua, ya. Ini pendapat yang kedua. Tetapi para ulama wal akhwat menyatakan bahwa yang paling tepat di dalam hal ini wajah, kata wajah itu diterjemahkan ataupun ditafsirkan dengan wajah. Tidak perlu untuk ditakwilkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian diakhiri dengan ayat innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah maha luas. Makna daripada maha luas di sini adalah apa? Luas kekuasaannya, luas jangkauannya, luas ilmunya, luas pendengarannya, luas pandangannya, dan lain sebagainya dari berbagai macam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berilmu, dialah Allah yang maha mengetahui. Mengetahui segala yang terjadi. Bahkan apa yang tidak terdengar oleh telinga pun Allah tahu. Itu arti daripada maha mengetahui. Taib. Ayolah wal akhwat. Di dalam ayat ini ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil. Pelajaran yang pertama, hanya Allah lah pemilik segala-galanya. Manusia diberikan hanya sebagai titipan.
Manusia diberikan hanya sebagai titipan. Apa yang kita pakai sekarang ini hanyalah titipan. Yang pada akhirnya semuanya kita akan tinggalkan. Semua daripada kita akan meninggalkan. Tidak ada orang yang ketika dia meninggal dia dikuburkan bersama rumah dan keretanya, tidak. Ya, saya kira tidak ada, Pak ya. Kalau dikuburkan dengan keretanya tidak cukup tanah kuburan. Ya. Makanya hanya Allah lah yang memiliki segala-galanya. Karena itu ayolah khawal khawat, kembali kata-kata Maliki Yaumiddin, penguasa dan raja hari akhir. Para ulama ketika menjelaskan pemaknaan ini, mereka berkata, membuat pertanyaan, bukankah Allah yang memiliki langit dan bumi? Kenapa Allah khususkan di dalam surah Al-Fatihah itu, dialah pemilik hari akhir? Kan sekarang Allah juga yang miliki. Dunia ini Allah juga yang miliki. Akhirat nanti Allah yang miliki. Tetapi kenapa di dalam ayat tersebut Allah khususkan Maliki Yaumiddin, pemilik hari akhir? Menurut para ulama, karena hanya di hari terakhir, di hari akhirlah ataupun di akhiratlah, tidak ada satu orang manusia pun yang berani untuk mengklaim bahwa dia masih memiliki. Tidak ada seorang manusia pun yang berani mengklaim bahwa dia adalah seorang raja. Makanya di akhirat kelak, ketika orang-orang sudah berkumpul di pada mahsyar itu, Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan, aina mulukud dunya? Aina mulukud dunya? Mana raja-raja dunia ini? Mana orang yang merasa dirinya sebagai raja di dunia? Mana orang yang merasa dirinya berkuasa di dunia? Itu ditanyakan oleh Allah. Mana orang-orang yang merasa berkuasa di dunia? Kemudian Allah berkata kepada mereka, limanil mulkul yaum? Hari ini kerajaan punya siapa? Siapa yang punya kerajaan hari ini? Kemudian mereka bersama berkata, lillahil wahidil qahhar. Hari ini kekuasaan, kerajaan, kepemilikan hanyalah milik Allah yang Maha Esa dan Maha menguasai. Itu yang mereka sampaikan. Maka di sini dikatakan walillahil masyriq wal maghrib, menunjukkan kepemilikan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayolah khawal khawat, kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemahaluasan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah merupakan hal yang harus diyakini kita semua, bahwa Allah maha luas ilmunya, maha kaya, maha luas kekuasaannya. Kemudian ayolah khawal khawat, di sini juga merupakan sebuah jawaban bagi orang-orang yang menyatakan bahwa sesungguhnya alam ini tercipta dengan sendirinya. Kan banyak sekarang orang yang mengatakan kan bahwa alam ini tercipta dengan sendirinya, seolah-olah tidak ada pencipta. Alam ini ada penciptanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah yang memilikinya. Makanya dikatakan walillahil masyriq wal maghrib. Dialah Allah yang menciptakan ini. Ya. Dan ya, ini juga menjadi satu jawaban bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya hukum alam yang mengatur segala apa yang terjadi di alam ini. Ada kan orang-orang yang sekarang itu lebih mengandalkan ilmu pengetahuan daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang begitu hebat. Yang namanya gerhana itu sudah bisa diramalkan akan terjadi 10 tahun sebelumnya kan. Meteor-meteor yang ada di langit ini tahun berapa akan lalu, dia akan nabrak apa, itu sekarang orang banyak yang tahu masalah itu. Ya, karena bisa diramalkan. Sehingga banyak di antara orang-orang ini yang betul-betul menyandarkan segala-galanya kepada sains dan teknologi. Sehingga seolah-olah sains dan teknologi ini mengatasi kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dan dijawab oleh Allah yang memiliki timur dan barat. Allah yang memiliki, Allah yang berkuasa terhadap segala sesuatu itu. Ya, banyak sekali negara yang merasa dirinya hebat. Ya, sehingga seolah-olah menjadi orang yang sangat sombong.
Dan dia mengatakan, tidak mungkin ada yang namanya bencana di tempat kami. Tidak mungkin ada begini di tempat kami. Karena dia hanya berdasarkan dengan sains. Tetapi ternyata Allah kenakan dia juga musibah-musibah selain apa yang dia fikirkan. Jepun itu kan canggih kan. Tapi pernah juga terjadi yang namanya tsunami, yang namanya lonceng ataupun alarm itu kan tidak berbunyi. Itu menunjukkan bahwa kehebatan manusia belum ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayolah ikhwah, jangan pernah merasa aman. Menjadi orang yang beriman itu tidak boleh merasa aman. Ada orang yang biasanya merasa aman itu. Sudahlah, ini kuat ini, kita masuk ke dalam, bom tak boleh. Kan kadang-kadang seperti itu. Ada bunker misalnya kan, nanti kalau ada bencana masuk bunker, selamat kita. Jangan. Jangan pernah merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala, karena biasanya orang yang merasa aman daripada azab Allah, orang-orang seperti inilah yang mau melakukan maksiat. Makanya di dalam Al-Quran kan dijantakan itu, afa amin ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Ya, adakah mereka merasa aman ketika kami berikan kepada mereka azab kami di waktu pagi ketika mereka sedang bermain-main? Awa amin ahlul qura ayyatiyahum bayatan wa hum naimun. Adakah mereka merasa aman di malam hari ketika mereka tertidur tiba-tiba kami timpakan mereka yang namanya azab? Mungkin saja terjadi. Maka jangan pernah merasa aman daripada azab Allah. Sehingga kita senantiasa was-was, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sanggahan. Ini bantahan bagi orang-orang yang terlalu mengedepankan yang namanya ilmu pengetahuan, seolah-olah mengesampingkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia kedokteran sekarang mungkin hanya tinggal ruh yang mereka tidak bisa buat. Ya, Pak ya. Tinggal ruh. Dan itu memang menjadi sesuatu yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena mengawetkan badan mereka sudah bisa. Memindahkan alat-alat organ-organ di dalam ini dunia kedokteran sudah mampu. Ya, dari khinzir masuk ke dalam tubuh manusia, dari tubuh manusia yang satu ke tubuh manusia yang lainnya. Yang namanya ginjal bisa dipindahkan, ini semuanya sudah sampai ke sana ilmu pengetahuan itu. Tetapi jangan sampai ilmu pengetahuan ini menjadikan seseorang sombong dan menafikan kekuasaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Ini yang perlu dicatat ini. Bahwa segala sesuatu itu terjadi karena izin Allah. Karena izin Allah. Tidak terjadi dengan begitu. Dan disinilah akhirnya kenapa Allah tutup ayat tersebut dengan kata-kata wasi'un alim, yang maha luas. Maha luas sampai sini, maha luas segala-galanya. Maha luas ilmunya, maha luas pandangannya, maha luas pendengarannya, maha luas kekuasaannya. Alim, maha mengetahui. Manusia jangan merasa sombong karena sesungguhnya dia berasal dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu karena Allah. Makanya di dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, itu tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian alat untuk memproses ilmu tersebut menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Dia proses itu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah jadikan buat kalian pendengaran, penglihatan, hati. 3 komponen inilah yang mencoba untuk meramu, mencoba untuk melihat sesuatu, kemudian setelah itu membuat konklusi, membuat sebuah ringkasan dari apa yang dia lihat. Allah memberikan itu, sehingga ilmu itu adalah milik Allah. Allah memberikan kepada kita alat untuk memproses ilmu itu menjadi sebuah pengetahuan. Makanya di sini dikatakan innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Maha mendengar, maha melihat. Itulah dalam ayat laqad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ini dalam surah Al-Mujadilah.
Ini dalam surah Al-Mujadilah ini, itu kan dia punya asbabun nuzul kalau tidak salah. Ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mencoba untuk mengadu kepada Nabi berkenaan dengan kehidupan keluarganya. Mengadu kepada Nabi berkenaan dengan kehidupan keluarganya, dan dia berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mi warai hijab. Ada pembatas, ada hijab. Jadi Nabi di samping, wanita itu di samping. Dan wanita itu ketika berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbisik-bisik. Aisyah yang bersama dengan Rasulullah pada saat itu mencoba untuk mendengarkan apa yang dibilang oleh wanita ini. Wanita ini berbisik-bisik, Nabi sendiri pun agak kesulitan mendengarkan apa yang disampaikan oleh wanita itu. Tiba-tiba turun ayatnya, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah yang berada di atas arasy-Nya, di atas langit, mendengarkan apa yang disampaikan oleh wanita itu. Kamu yang begitu dekat tidak dengar, Allah di atas arasy-Nya dengar. Makanya pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha langsung berkata, Subhana man samma'al aswat. Maha suci Allah yang mendengarkan suara-suara. Sampai suara-suara yang sangat kecil pun didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ya, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini insyaallah. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di minggu hadapan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.